Oke, kalau ada tetap begitu, sekarang pertanyaan begini, saya tanya lagi. Kan seseorang tersangka dituduh menguntungkan, memperkaya orang lain. Sedangkan kan korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, itu tidak ditanya karena memang tuduhannya memperkaya orang lain. Oke, sudah seharusnya enggak penyidik menanyakan di BAP siapa yang diperkaya, ya? Kan tuduhannya memperkaya orang lain. Kalau saya mohon maaf nih, melecehkan putri orang, tentu harus ditulis dong namanya si Erni, si Susi. Nah, kalau begini memperkaya orang lain, tapi saya baca tadi BAP-nya itu sama sekali tidak ada pertanyaan apapun tentang siapa yang diperkaya, bagaimana dan berapa besarnya diperkaya. Apakah itu menurut Anda penyidik tidak profesional atau apa? Penjara seumur hidup atau pidana penjara IND penyimpangan kebijakan APBN 2024 dengan memperpanjang bantuan sosial tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, masuk kategori tindak pidana korupsi seperti dimaksud pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak presiden Gibran melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Menterinya siapa Pak waktu itu? Apa jawab aja? Dia mijat. Menterinya Pak Riam Bijak. Ya. Pun Pak, tahapan hari ini juga Pak ya? Beliau lah yang rapat di ratas. Beliau yang memerintahkan kami semua ini untuk segera melaksanakan perintah Presiden. Ini perintah Presiden Pak, mau enggak harapannya Pak Jokowi untuk menjelaskan Pak turun Ya pastilah semuanya harus terlibat dong. Jangan hanya saya begitu. Putusannya hari Senin tanggal 1. Putusannya hari Senin tanggal
tanggal 1, tanggal berapa sih? Jam 1. Jam 1. Tapi sekali lagi kami menekankan kepada hakim, kan sudah banyak putusan pengadilan yang menyatakan kalau ada kerugian negara, hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Belum lagi audit resminya. Ini hitung-hitungannya pun nggak ada. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video kali ini membahas narasi mengenai langkah hukum diklaim dilakukan oleh pengacara Hotman Paris bersama Kejaksaan Agung untuk menuntut mantan Presiden Joko Widodo terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Poin-poin utama yang diangkat dalam video: kebijakan Bansos APBN 2024. Video menyoroti perpanjangan bantuan sosial dari Desember 2023 hingga Juni 2024 yang dianggap tidak melalui persetujuan DPR dan diduga menguntungkan kepentingan politik tertentu. 5 tuduhan utama video mengklaim terdapat 5 isu besar yang menjadi dasar tuntutan, yaitu 1. Penggelembungan proyek infrastruktur atau markup. 2. Mafia tata niaga dan impor. 3. Penyalahgunaan dana BLU atau dana darurat. 4. Penguasaan aset tanah negara. Dan yang kelima, beban utang negara yang tidak kepentingan kelompok. Respon publik. Video menampilkan kompilasi komentar netizen yang mendukung langkah hukum tersebut dan menuntut agar aset mantan presiden disita atau diproses secara hukum. Catatan, video ini merupakan konten opini yang berisi spekulasi dan klaim sepihak. Hingga saat ini tidak ada laporan resmi atau konfirmasi dari pihak berwenang atau seperti Kejaksaan Agung atau Hotman Paris yang memvalidasi isi video tersebut sebagai langkah hukum formal yang sedang berjalan. Ya, apa 5 poin tuduhan korupsi utama? Ya, terdapat 5 poin utama yang dituduhkan terkait dugaan korupsi, yaitu 1. Penggelembungan proyek infrastruktur atau markup. Adanya dugaan markup anggaran pada proyek pembangunan jalan tol, bendungan hingga kereta cepat demi keuntungan pihak tertentu. 2. Mafia tata niaga dan impor. Pengaturan izin impor bahan pokok seperti beras dan gula secara sepihak yang hanya diberikan kepada perusahaan dekat, sehingga memicu kenaikan harga yang menyusahkan rakyat. 3. Penyalahgunaan dana BLU dan dana darurat. Dugaan bahwa dana layanan umum atau dana bencana dialihkan untuk kepentingan dana bencana, politik, dan operasional tim sukses. 4. Penguasaan aset tanah negara. Peralihan ribuan hektar tanah negara menjadi milik perorangan dengan harga murah melalui perintah langsung saat menjabat. Yang kelima, penyalahgunaan beban utang negara. Penambahan beban utang luar negeri yang dituding tidak masuk sepenuhnya ke kas negara, melainkan mengalir ke proyek kelompok tertentu. Siapa mendukung langkah hukum Hotman Paris? Dukungan terhadap langkah hukum tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, yaitu elemen masyarakat luas. Disebutkan bahwa terdapat gelombang dukungan dari ribuan warga, akademisi, hingga organisasi masyarakat atau ormas yang mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk menuntut reformasi hukum. Netizen atau pengguna media sosial, video tersebut menampilkan berbagai komentar dari warganet atau netizen yang memberikan dukungan moral dan menuntut tindakan tegas agar mantan Presiden Joko Widodo diproses hukum, disita asetnya hingga dipenjara. Ya, pengacara Hotman Paris menyoroti berita acara pemeriksaan atau bab karena menemukan bahwa penyidik tidak menanyakan detail krusial terkait tuduhan memperkaya orang lain. Hotman mempertanyakan profesionalisme penyidik karena dalam dokumen tersebut tidak ada pertanyaan mengenai siapa pihak yang diperkaya, bagaimana caranya, dan berapa besaran nilai kekayaan yang diperoleh. Bagaimana posisi mantan presiden di mata hukum?
Posisi hukum mantan Presiden Joko Widodo digambarkan melalui langkah hukum yang diklaim dilakukan oleh pengacara Hotman Paris bersama Kejaksaan Agung. Berikut poin-poin yang disampaikan. 1. Penyetaraan kedudukan hukum. Hotman Paris menegaskan bahwa di mata hukum, seorang mantan presiden memiliki kedudukan yang sama dengan rakyat biasa, bukan sebagai dewa atau raja. Sehingga jika terbukti melakukan korupsi, ia wajib diadili di pengadilan. Dugaan penyalahgunaan wewenang. Video menuduh mantan presiden melakukan penyalahgunaan wewenang melalui kebijakan perpanjangan bantuan sosial atau bansos pada tahun 2024 yang dilakukan sepihak tanpa persetujuan DPR. Tindakan ini dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tuntutan proses hukum. Narasi dalam video mendesak agar mantan presiden segera diadili atas dugaan korupsi raksasa yang diklaim merugikan keuangan negara dalam angka yang fantastis. Ya, mengapa proyek infrastruktur dicuriga bermasalah? Proyek infrastruktur dicurigai bermasalah dan dikaitkan dengan tuduhan korupsi karena adanya dugaan penggelembungan anggaran atau markup pada berbagai proyek strategis. Video menyebutkan proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, bendungan hingga kereta cepat diduga sengaja dilembangkan anggarannya demi memberikan keuntungan bagi kroni-kroni tertentu. Ya, apa peran Kejaksaan Agung dalam kasus ini? Peran Kejaksaan Agung dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut. Pertama, menyambut langkah hukum. Pihak Kejaksaan Agung dikabarkan menyambut kuat langkah hukum yang diajukan oleh pengacara Hotman Paris. Verifikasi data. Kejaksaan Agung menyatakan kesiapannya untuk melakukan verifikasi data secara tegas terkait bukti-bukti yang diajukan. Penegakan hukum. Narasi menyebutkan bahwa tindakan Kejaksaan Agung ini menjadi sinyal bahwa zaman di mana seseorang bisa kebal hukum di Indonesia sudah berakhir dan mereka berkomitmen untuk menuntut reformasi hukum yang sesungguhnya. Apa dampak pengalihan anggaran kementerian? Dampak dari pengalihan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan tanpa persetujuan DPR tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kerugian negara. Tindakan penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun rupiah yang setara dengan nilai anggaran kementerian dan lembaga yang diblokir untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial. 2. Pelanggaran hukum. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024 yang melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta dianggap sebagai bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden. Kepentingan politik. Pengalihan anggaran ini disebut secara nyata menguntungkan kepentingan politik anak presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, jadi demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa beri tanggapan Anda di bawah kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.